wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Mevius. Pada video kali ini kami dari kelompok 1, yaitu saya Gevi, Saya Naura. Saya Vivi. kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu inverse fungsi. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu inverse fungsi? Atau mungkin udah pada lupa? Nah, biar lebih paham dan lebih ingat lagi, mari kita simak video kali ini. Apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau fungsi kebalikan jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau fungsi bijektif. Nah, hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk hubungan seperti yang ada pada gambar ini. Nah, dalam fungsi inverse itu hanya bisa dilakukan jika hanya fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Nah, apa sih fungsi satu-satu dan fungsi bijektif itu? Nah, fungsi satu-satu itu adalah ketika keadaan domain dan kodomainnya memiliki jumlah yang berbeda, sehingga terbentuklah hubungan seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya, jika fungsi bijektif itu adalah ketika domain dan kodomainnya memiliki jumlah yang sama, sehingga ada seperti gambar ini. Selanjutnya, gimana sih cara membuat suatu fungsi X menjadi suatu fungsi f inverse X? Nah, ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, ubah bentuk Y menjadi fx. Ubah bentuk Y sama dengan fx menjadi bentuk X sama dengan fy. Kemudian yang kedua, tuliskan X sebagai f inverse Y sehingga f inverse Y sama dengan fy. Lalu yang ketiga, ubahlah variabel Y sehingga variabel Y menjadi variabel X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse X. Nah, ini tadi adalah fungsi manual dari mengubah fungsi X menjadi fungsi inverse. Nah, ini ada rumus kilatnya nih, biar lebih cepat. Nah, yang pertama, jika fungsi asalnya fx sama dengan ax plus b, maka fungsi inverse-nya menjadi f inverse x sama dengan x min b per a. Lalu yang kedua, jika fungsi asalnya berbentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka fungsi inverse-nya didapatkan f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. Lalu yang bentuk terakhir adalah ketika fungsi asalnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka fungsi inverse-nya diperoleh f inverse x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4a buka kurung c min x per 2a. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan teman saya pada contoh soal. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nah, sebelum ke contoh soal, ada baiknya kita tahu nih pengaplikasian dari fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaplikasian yang pertama itu dipergunakan untuk permintaan dan penawaran dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri. Kemudian bisa juga dimanfaatkan dalam bidang kimia untuk waktu peluruhan unsur. Kemudian juga dipergunakan dalam proses pembuatan buku. Kemudian untuk penyusunan pemain dalam tim sepak bola. Dan ini adalah contoh soal yang pertama. Tentukan fungsi dari fx sama dengan 2x plus 7 per 3x min 5 dengan x tidak boleh sama dengan 5 per 3. Cara yang pertama kita pakai cara yang manual nih. Kita masukin fx dan diubah fx-nya menjadi y. Y sama dengan 2x plus 7 per 3x min 5. Kemudian kita pindahkan 3x min 5 ini ke ruas yang sebelah kiri. Kalau misalnya yang di ruas sebelah kanan itu pembagian, maka di ruas sebelah kirinya dia menjadi perkalian. Sehingga Y buka kurung 3x min 5 tutup kurung sama dengan 2x plus 7. Sehingga diperoleh 3x Y min 5Y sama dengan 2x plus 7. Kemudian kita pindahkan minus 5Y ke ruas sebelah kanan dan 2
X ke ruas sebelah kiri, sehingga kita peroleh 3XY min 2X sama dengan 5Y plus 7. Kemudian yang di ruas sebelah kiri, X-nya bisa kita keluarkan, sehingga diperoleh X buka kurung 3Y minus 2 tutup kurung sama dengan 5Y plus 7. Kan kita sudah peroleh nih X-nya. Kita tinggal pindahkan 3Y min 2-nya itu ke ruas sebelah kanan, sehingga X-nya diperoleh 5Y plus 7 per 3Y minus 2. Sehingga fungsi inverse-nya itu tinggal mengganti nilai Y-nya menjadi X. Sehingga diperoleh fungsi inverse X sama dengan 5X plus 7 per 3X min 2 dengan X tidak boleh sama dengan 2 per 3. Kemudian ada cara yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan oleh Gevi sebelumnya, cara yang kedua ini pakai rumus kilat nih. Rumus kilatnya itu fungsi inverse X sama dengan minus DX plus B per CX minus A. Karena di sini sudah ada penjelasannya, maka angka 2X itu sama dengan AX. Kemudian plus 7 itu sama dengan B, kemudian 3X itu sama dengan CX, kemudian yang minus 5 itu sama dengan D. Kita tinggal masukin ke fungsi inverse-nya. Fungsi inverse X sama dengan minus DX, berarti kita masukkan minus min 5X. Kemudian ditambahkan B, B-nya berarti 7, per CX, C-nya itu berarti 3X, kemudian ditambahkan dengan kemudian ditambahkan dengan di minus dengan A, yang A itu adalah 2, berarti minus 2, sehingga diperoleh fungsi inverse X sama dengan 5X plus 7 per 3X minus 2, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Contoh soal berikutnya, yaitu salah satu sumber penghasilan klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton saat sedang bertanding. Besar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi Fx sama dengan 50.000 X plus 20.000, dengan X merupakan banyak penonton. Dari soal di atas, tentukan inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Kemudian, jika dalam suatu pertandingan, klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 55.570.000, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan? Kita jawab dulu soal yang pertama. Tentukan inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Nah, dari soal di atas kan udah ketahui tuh, Fx sama dengan 50.000 X plus 20.000. Yang ditanya adalah F inverse X-nya. Nah, cara nentunya itu kita bisa pakai rumus kilat yang tadi udah jelasin sama Gevi. Rumus kilatnya itu Fx sama dengan X plus B, kita ubah menjadi F inverse X sama dengan X min B per A. Nah, dari fungsinya itu tinggal kita ubah-ubah aja, kemudian menghasilkan F inverse X sama dengan X min 20.000 per 50.000. Soal yang kedua, jika dalam suatu pertandingan, klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 55.570.000, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan? Nah, tadi kan kita sudah nemuin fungsinya, yaitu X min 20.000 per 50.000. Di sini kita tinggal substitusiin aja X-nya, yaitu 55.570.000 ke dalam fungsinya. Menghasilkan F inverse 55.570.000 sama dengan 55.570.000 dikurangi 20.000 per 50.000. Diperoleh 1.111. Jadi, banyaknya penonton adalah 1.111 orang. Gimana nih? Udah pada paham kan? Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.